Mohon izin Ibu Gubernur, setelah pelantikan, setelah pengukuhan ini, PR yang pertama yang kami harus lakukan adalah mengadakan rapat kerja untuk menyusun program pengabdian IJMI Jawa Timur 5 tahun ke depan. Ini tidak main-main, 5 tahun ke depan. Lalu di breakdown atau diturunkan ke 1 tahunan, tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Tentu rapat kerja itu tidak akan membumi kalau kami tidak mereferensi dari yang punya wilayah. Karena itu alhamdulillah nanti teman-teman panitia, pengurus, jajaran pengurus, baik yang hari ini ikut datang, ikut hadir secara luring maupun yang hari ini mengikuti secara daring, kuliah umum kita nanti adalah pidato gubernur kita. Kita ingin membaca lebih detail bagaimana gubernur kita ini sedang membangun Jawa Timur, lalu kita mengikuti itu bisa membantu, memfasilitasi, atau menjadi katalisator untuk meyakinkan masyarakat dengan narasi-narasi yang tidak bertentangan. Karena dalam kondisi yang sekarang ini seringkali narasi antara pemerintah negara dengan masyarakat atau rakyat itu terjadi bias. Nah, saya kira sebagai bagian dari civil society, IJMI ini akan hadir di situ. IJMI insya Allah tidak rela jika terjadi kesalahpahaman yang tidak berdasar. IJMI insya Allah tidak akan diam untuk mengambil peran bagaimana meluruskan narasi antara program yang mulia yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah, ya, dengan pemahaman dan pendengaran rakyat. Ini menjadi penting. Dan untuk itu lalu yang paling penting adalah bahwa seluruh jajaran pengurus IJMI ini harus lebih paham dulu sebelum menarasikan berbagai kebijakan atau keputusan pemerintah atau negara kepada rakyat itu. Sebab tidak jarang justru civil society dalam tanda petik itulah yang kemudian menjadikan situasi menjadi keruh. Bahkan rakyat pun belum mendengar, belum membaca apa-apa, terjadi kegaduhan antara pemerintah atau negara dengan civil society. Lalu rakyat seakan-akan mengamini memang terjadi sesuatu. Saya kira IJMI punya peran yang strategis di situ. IJMI jika boleh menggunakan istilah bermazhab, maka mazhab IJMI adalah mazhab akal sehat, intelektual, dan ilmu. Ketika ada kekosongan akal sehat, insya Allah IJMI hadir. Ketika ada kekosongan atau ketidakberfungsian kecendikawanan, insya Allah IJMI hadir. Dan tentu itu ketika antara perbuatan dengan pikiran itu tidak dikoneksikan dengan ilmu, insya Allah IJMI hadir. Maka dengan begitu rasa-rasanya menjadi sangat berat sekali, Pak Pri. Tadi janji kita itu bukan sekedar janji untuk mengibarkan bendera ternyata. Berat sekali itu, berat sekali. Maka di bagian akhir dari sambutan saya ini izinkan saya mengajak semua jajaran pengurus IJMI Orwil Jatim ini untuk pertama tidak main-main dengan janji tadi itu. Begitu kita sudah sepakat, sudah siap sedia menjadi anggota dari jajaran pengurus itu, saya kira tidak boleh lagi kita meninggalkan gelanggang setelah pelantikan lalu kemudian tunggang langgang. Mari kita jadikan pengabdian di IJMI ini sebagai mazra'atul akhirah. Kita jadikan pengabdian kita di IJMI itu adalah investasi kita untuk kita nanti panen di akhirat. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita mencari kehidupan di IJMI atau mencari hidup dengan IJMI, tetapi kita hidupkan IJMI untuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu lalu saya mengajak yang kedua, poin kedua. Mari kita luangkan waktu dalam 24 jam barangkali 1 jam saja setiap hari dalam 1
hari, setiap hari 1 jam kita luangkan untuk berpikir apa yang bisa kita kurbankan atau abdikan pada masyarakat melalui IJMI. Insya Allah nanti akan ada program, Bu Gubernur, insya Allah nanti akan ada program jurnal, penerbitan, publikasi, yang itu harus menjadi literasi. Ya. Dalam bayangan saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh gubernur sesungguhnya adalah jika ditulis, dijurnalkan itu menjadi literasi. Ya. Sekarang ini banyak kegiatan atau keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh negara, ya. Bahkan tidak ada yang sempat menulisnya, sehingga ketika pemerintah itu ganti kepada pemerintah berikutnya periodenya, orang menjadi lupa apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Tidak ada buku, tidak ada jurnal yang bisa merujuk itu. Mudah-mudahan ini bagian dari ketidakcermatan saya memandang situasi, tetapi setidak-tidaknya insya Allah IJMI nanti akan melakukan itu. 1 jam dalam setiap hari berpikir, menuangkan, menulis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Kalau ada yang ahli bidang pertanian, maka coba berpikir tentang bagaimana mengembangkan pertanian, kulaan isunya, lalu kemudian ditulis. Setelah sholat tahajud, luangkan waktu sebentar untuk, ya, misalnya begitu, menulis dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi adalah luangkan infak terbaik kita untuk IJMI. Saya kira ngomong begini kadang-kadang juga takut. Wes jadi pengurus, malah disuruh urunan. Tapi saya kira logikanya tidak begitu. Kalau kita sudah meyakini bahwa IJMI adalah mazra'atul akhirat, tempat berladang kita untuk dipanen di akhirat nanti, maka tidak ada alasan hanya tenaga yang kita luangkan. Tidak ada alasan hanya pikiran yang kita luangkan. Sekalian. Ya barangkali nanti dibuat skenario-nya, ketua paling banyak misalnya begitu. Ketua paling banyak, sekretaris lebih banyak lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira begitu Ibu Gubernur dan para Bapak Ibu undangan yang saya hormati, izinkan saya untuk tidak menggunakan waktu ini lebih lama lagi karena saya takut mendolimi waktu Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah datang jam 12 tadi Bu Gubernur. Dan rumahnya jauh di Bondowoso. Saya disambati tadi itu. Ada yang dari Jombang bilang juga sudah jam 1. Saya agak nakal tadi, berangkatnya ngepas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar sambutan formalitas, tetapi bagian dari membangun komitmen bersama dengan pemerintah Jawa Timur. Mohon izin jika ada yang salah, mohon maaf juga jika ada yang salah. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.